Guys, berapa banyak dari lo yang saat ini cemas dan was-was secara finansial? Boro-boro mau nabung dan investasi, penghasilan aja pas-pasan. Nggak ada tabungan, dan kalaupun ada, minim. Kepake terus buat hal-hal yang nggak terduga. Belum lagi, lo yang harus jadi sandwich generation. Atau mungkin saat ini lo sedang terjebak dalam lingkaran setan pinjol yang mencekik. Lo mesti gali lubang, tutup lubang buat bisa bayar utang. Nah, data OJK nyatet guys, per Maret 2026, total pinjaman online masyarakat Indonesia udah mencapai 101 triliun rupiah. Nah, sebagian besar pinjaman online ternyata nggak dipakai buat kebutuhan primer, tapi buat memenuhi gaya hidup. Beberapa bulan lalu, Room for Improvement mewawancarai Yodi, seorang Certified Financial Planner yang juga banyak menangani kasus pinjol dan masalah utang masyarakat. Nah, setelah episode itu tayang, kami menerima banyak banget pesan. Banyak improvers yang akhirnya berani bercerita. Ada yang terlilit pinjaman online, ada yang hidup dari gaji ke gaji, ada yang sudah kehilangan harapan karena ngerasa utangnya terlalu besar buat dilunasi. Dan hampir semua cerita itu memiliki satu kesamaan guys. Mereka merasa terjebak. Karena ketika utang mulai menumpuk, banyak orang nggak lagi berpikir tentang solusi jangka panjang. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana bisa selamat hari ini. Dan akhirnya, ketika tagihan jatuh tempo datang, mereka mencari jalan keluar tercepat. Bukan dengan melunasi utang, tapi dengan mengambil utang baru. Gali lubang, tutup lubang, lalu berulang lagi dan lagi. Sampai akhirnya mereka nggak lagi terjebak oleh jumlah utangnya, tapi terjebak oleh pola pikir yang membuat mereka terus mengulang siklus yang sama. Kenapa sih orang gampang banget jatuh ke jerat pinjol? Apakah ini untuk konsumtif atau untuk lifestyle kebanyakan? Oke, nah berdasarkan pengalaman ya, karena udah ratusan lah aku ngobrol sama banyak klien itu, ada dua sih kalau bisa dari kesimpulan. Pertama, mereka sebenarnya siapa sih yang ingin masuk ke jeratan utang, pasti nggak ada. Nah pertama itu yang aku tangkep ya, itu mereka karena ada kebutuhan atau kondisi mendadak. Kebanyakan tuh kayak medis gitu, kayak medis atau kesehatan gitu. Jadi mereka nggak ada dana darurat, asuransi mungkin nggak cukup juga. Mereka bingung, oke aku harus ngapain nih? Nah akhirnya yang paling cepat apa? Pinjaman. Gitu. Nah, itu kamu sering lihat seperti itu. Lalu yang kedua, benar kata Mas Zohri, kalau aku lihat konsumtif juga, gaya hidup yang konsumtif. Gitu. Mereka tidak terpapar dengan literasi finansial yang bagus dan mereka nggak sadar kalau mereka ambil pinjol itu ada akibatnya nih di depan, risikonya. Kadang mereka mikir, yaudah deh aku ngambil ngutang dulu, toh saya akan gajian di bulan depan, toh saya akan bonusan di bulan depan. Ternyata. Tapi kita nggak tahu di bulan depan akan terjadi apa. Gitu. Apakah nanti tiba-tiba gajinya berkurang atau bonusnya nggak keluar. Tunggu, ini Gitu. konsumtif tuh kayak misalnya liburan, atau beli tiket konser, atau misalnya beli sepatu baru, tas baru gitu kan. Iya, karena namanya konsumtif kan dikonsumsi ya, jadi dinikmati gitu ya. Jadi apa yang kata Mas Surya itu semua konsumtif semua gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sering terjadi di luar sana. Kenapa orang yang kejebak pinjol makin lama makin dalam makin susah keluar? Oke, nah ini menarik untuk dijawab gitu karena aku tahu jawabannya seperti apa. Orang-orang yang terjebak pinjaman, mayoritas dari mereka nggak tahu jalan keluarnya seperti apa gitu. Mereka taunya hanya meminjam. Nah saat dia sudah terjebak dia bingung aku harus ngapain ya. Besok udah jatuh tempo nih, apa yang harus aku lakukan? Nah mayoritas yang mereka akan lakukan adalah cari quick win dulu. Yaudah yang penting saya bisa bayar cicilannya dengan apa? Dia ngambil lagi. Jadi Gali lubang tutup lubang ya. tutup lubang. Dan ini fenomena yang sering terjadi gitu. Nah, gali lubang tutup lubang itulah yang membuat semua orang-orang tuh jadi jatuh lebih dalam. Karena gali lubang tutup lubang itu bukan untuk menyelesaikan, tapi hanya untuk kalau saya bilang menunda aja gitu. Dan mereka tidak bisa mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman sebelumnya. Nggak boleh itu. Nggak boleh dan nggak bisa. Jadi misalnya contoh begini Mas Wali. Misalnya Mas Wali punya utang 10 juta. Terus orang banyak mikir kan, yaudah saya tuh sebenarnya mau cari pinjaman baru nih agar bisa bayar 10 jutanya. Nah saat kita meminjam di tempat yang baru, aplikasi baru atau pemberi pinjaman baru, mereka bisa lihat, Mas Wali kan udah punya utang 10 juta di tempat sebelumnya. Apa jaminan saya kasih Anda 10 juta, kamu bisa bayar saya. Jadi udah deh kalau dari kondisi begini, saya cuma bisa kasih kamu 8 juta aja, 7 juta aja. Nah kita, ini Mas Tori mungkin mikir, yaudah deh saya ambil dulu. Yang penting saya bisa bayar yang sebelumnya. Gitu, quick win. Nambah jadinya kan utangnya. Cicilannya jadi nambah. Karena nggak nutup sebenarnya. Dan itu terus menerus terjadi. Sampai ada di posisi yang beban pinjaman akhirnya berlebihan. Gitu, udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya stres. Aku harus kayak gimana? Gitu. Oke. Mas Yodi, apa tanda-tanda seseorang sudah
dalam bahaya utang nih. Ini sebelum debt collector datang, Ya. tapi dia udah sebenarnya dalam bahaya utang. Itu tanda-tandanya kayak gimana? Oke, nah ini pertanyaan bagus karena banyak orang yang nggak sadar bahwa dia beban utangnya udah mulai berlebihan. Jadi kalau di perencanaan keuangan, pinjaman itu sebenarnya udah tanda-tanda bisa sakit. Jadi kalau sakit finansial itu berarti salah satunya mungkin pinjamannya berlebihan. Nah tanda-tandanya apa? Nah mudah-mudahan yang dengar ini mulai refleksi nih. Kalau udah mulai, kayaknya ada nih situ. Berarti hati-hati. Pertama, kalau kita punya kartu kredit, sering minimum payment. Oke, kalau sering minimum payment setiap bulan, minimum payment aja deh, toh 5-10% masih dipakai. Nah itu hati-hati. Itu udah tanda-tanda mungkin akan ke beban pinjaman berlebihan karena kita sering konsumtif. Oke, Gitu gue ya. langsung berefleksi pada diri gue sendiri. Hati-hati ya. Karena gue sering banget juga bayar Oke. minimum payment Ya. karena udahlah nanti bayar Bayarnya next nanti, aja. oh. Oh gitu. Jadi sebenarnya langsung lunasin aja Langsung ya. lunasin gitu ya. Gitu. Boleh nggak Pak? Ya, sebenarnya boleh aja, cuman hati-hati ini ya. Oke, Kan tanda-tanda nih. Iya, iya, satu Oke, nih. Satu. Kedua, kalau kita punya aplikasi pinjaman online, kalau kita ada lebih dari 3 aplikasi, nah hati-hati. Karena OJK sendiri sudah memberikan mandat maksimal tuh satu orang maksimal tuh 3 aplikasi. Nah kalau kita udah lebih dari 3 aplikasi, nah itu mulai bahaya tuh. Hati-hati ya. Gitu. Lalu yang kedua, yang ketiga, rasio antara cicilan pinjaman kita dengan pendapatan itu lebih dari 30%. Jadi kalau Rasio jadi antara- misalnya gaji 10 juta nih, ternyata kita nyicil 5 juta. Udah lebih per bulan. dari 30%. Lebih dari 30%. Gitu tuh udah hati-hati, berarti beban pinjaman mungkin akan berlebihan. Jangan sampai pemasukan kita lebih kecil daripada pengeluaran karena pinjamannya berlebihan. I see. Yang keempat, kalau sudah kita kebutuhan pokoknya itu dibiayai dari hutang. Jadi kayak kita, aku mau makan apa? Udah ngutang dulu deh. Dan itu ada kejadian gitu. Jadi bertahan hidup dengan cara berhutang. Tapi kalau misalnya pakai kartu kredit dapat poin, yang penting nanti bayar, Nanti bayar. langsung lunasnya. Langsung kan? lunas gitu. Oke. Tapi kalau keseringan, ya udah saya berutang dulu untuk biaya hidup, nah itu berarti bahaya, hati-hati. Bahaya. Karena kan kebutuhan pokok itu basic financial needs ya, dan kita pasti akan melakukan itu setiap hari gitu. Dan bayangkan kalau kita berhutang hanya untuk bertahan hidup, nah itu harus hati-hati. Nah yang kelima, tadi kita udah bicara adalah kalau sudah mulai gali lubang tutup lubang. Ini udah tanda-tanda. Jadi kalau baru mulai, nah misalnya nih teman-teman ada salah satu atau salah dua dari ini, langsung cari pertolongan gitu. Jangan sampai lebih dalam karena pengalaman saya Mas, 10 dari orang yang datang itu udah hampir 8 atau 9 tuh udah kayak telat lah ibaratnya. Datang bahwa aduh beban pinjaman udah berlebihan. Kita akan bahas soal solusi nanti ya. Jadi dari 5 indikator tadi, kalau misalnya udah ada 2 pun, ini sebenarnya udah lampu merah ya Mas? Iya udah tanda-tanda. Oke, kita akan bahas solusinya nanti. Tapi gue pengen tanya dulu, banyak orang yang akhirnya pinjol untuk kebutuhan darurat, tapi eventually untuk gaya hidup. Menurut lo kenapa? Kok ada perubahan prioritas kayak Iya, begini? iya. Oke, nah sebenarnya ngepinjol untuk kebutuhan atau gaya hidup itu sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa karena pinjaman konsumtif itu kalau kita tarik ke garis yang lebih luas ya, itu kan sebenarnya membantu agar ekonomi kita bergerak. Ya. Berarti gitu. Jadi ada orang yang membeli sesuatu dengan cara berhutang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman ini kalau yang saya tangkap ya, itu karena kita itu terpapar dengan edukasi yang mungkin kurang tepat. Nah aku nggak tahu nih, mungkin Mas Rory atau teman-teman pernah nggak ngelihat mungkin di sosial medianya gitu ya, terus tiba-tiba keluar nih ada iklan pinjol, tapi dia edukasinya adalah misalnya contoh mau jalan-jalan tapi lagi nggak ada uangnya, tapi diajarin ya udah kita bayar nanti aja gitu. Sebenarnya edukasi-edukasi seperti ini kalau itu terlihat oleh individu-individu yang literasi finansialnya ataupun Lemah. mental psikologinya lemah, jadi kayak oh emang begitu ya caranya ya udah deh aku ikutin. Oke, dan ini juga banyak banget nih SMS atau WhatsApp dari bank-bank swasta, bank negeri juga ada sih. Kredit tanpa agunan, maksimal 100 juta, syaratnya gampang, ini aja. Atau kartu kredit tambahan yang syaratnya gampang. Cik, jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati gitu. Mungkin kalau kayak orang-orang yang teredukasi dengan baik, mereka bisa menahan lah kayak hasrat atau godaannya kayak udahlah ngapain. Tapi kalau masyarakat mohon maaf yang mungkin literasi finansial rendah atau menengah ke bawah, mereka kan belum terbiasa untuk terpapar dengan informasi tersebut. Oke, gitu. oke. Mas Yot, sekarang kita akan langsung ngebahas ke solusi. Tadi lo nyebutin 5 hal. Gue pengen fokus dulu ke satu hal, yakni terjerat pinjol. Kalau misalnya ada orang terjebak 3-4 pinjol sekaligus dengan bunga yang mencekik dan kemampuan dia untuk membayar tertatih-tatih, dia harus ngapain dulu pertama-tama? Oke, pertama stop untuk minjem lagi. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena itu at least nutup ke jurang yang lebih dalam. Stop dulu.
Terus yang kedua caranya, kalau misalnya gue udah nggak punya aset yang Oke. dijual, Lalu cara jual diri saja. Jadi kalau di penyelesaian utang, manajemen utang itu tekniknya ada dua, gitu. Biasanya aku akan lihat dulu kondisinya parah, sakitnya parah banget atau enggak. Oke. Ya, kalau sakitnya nggak terlalu parah, itu teknik yang pertama adalah dengan refinancing atau konsolidasi utang, gitu. Jadi konsolidasi itu maksudnya adalah misalnya punya utang 50 juta, gitu ya. Oke, stop 50 juta. Cari lembaga yang bisa mengkonsolidasi 50 juta ini jadi satu pinjaman baru dengan tenor yang lebih panjang. Kuncinya tenornya harus lebih panjang. Artinya tunggu, ada organisasi, kita cari organisasi yang bisa ngebayarin dulu 50 juta Ya. itu blek, terus kita tinggal nyicil kecil-kecil tapi mungkin jangkanya panjang ke organisasi ini. Benar, gitu. Tapi kuncinya harus panjang tenornya. Setidaknya di atas 1 atau 2 tahun. Karena kalau tenornya panjang, cicilannya kan jadi lebih ringan. Ini organisasi namanya refinancing gitu. Ya, refinancing atau mungkin cari aja konsolidasi hutang. Konsolidasi utang. Ya, Oke. itu pertama. Kalau sakitnya belum parah. Gitu ya. Oke. Tapi sayangnya saya sering nemu yang udah parah banget. Nah, yang kedua nih, kalau udah parah banget, ibaratnya di konsolidasi pun nggak akan masuk gitu. Karena kita nyicilnya juga, ibaratnya pendapatan kita nggak cukup buat nyicil. Nah, yang kedua adalah dengan cara direstrukturisasi atau kita negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Jadi sebenarnya, dan mungkin ini yang banyak masyarakat nggak tahu, pihak pemberi pinjaman kayak pinjol bank itu wajib untuk memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah atau individu yang punya kesulitan finansial. Gitu. Jadi keringanan itu maksudnya apa? Misalnya nih kita minjem 10 juta, itu kan ada struktur kayak bunga sama denda lah ibaratnya gitu. Nah itu yang bisa kita ringankan, kita nego. Kita bisa bilang nih kasarannya ya, pinjol A, aku punya utang 10 juta, tapi aku nggak mampu bayar nih, tapi saya ada 7 juta. Bisa nggak ya udah 7 juta kita lunas aja gitu. Tolong dong ringanin bunga atau denda keterlambatannya dihapus sebagian. Jadi diskon 30% ya ceritanya. Misalnya si penjual udah oke deh, daripada saya nagih-nagih Anda nggak ada 10 jutanya, udah kita 7 juta deal. Oke. Gitu. Nah itu dengan cara kita negosiasi ke pihak pemberi pinjaman. Dan bisa, kita punya hak untuk negosiasi dengan kreditur itu bisa. Punya gitu. Cuman sayangnya masyarakat banyak yang nggak tahu. Gitu. Padahal ada sebenarnya. Dan Mungkin kreditur misalnya bank juga mau aja sebenarnya memberikan keringanan. mereka akan memberikan, tapi setiap pemberi pinjaman tuh punya aturan masing-masing. Kalau misalnya bayar utang dengan jual aset misalnya, lo menyarankan nggak mas? Yang penting utang kartu kredit atau utang pinjol ini lunas dulu dengan kita misalnya menjual aset yang ada, entah luxury goods, entah tanah, entah gadget apapun itu, lo menyarankan nggak? Oke. Nah, ini akan kembali lagi kondisi individu gitu ya. Biasanya aku pribadi akan lihat seberapa genting dia harus cepat melunasi gitu. Sebenarnya melunasi dengan cara aset, kita punya aset nggak apa-apa karena itu jadi lebih cepat kan penyelesaiannya. Pertanyaannya aset apa dulu nih yang dijual? Kalau asetnya sifatnya sangat esensial seperti kayak rumah, itu aku akan nyaranin ada nggak cara lain gitu. Tapi kalau kita jual aset-aset yang non esensial kayak misalnya luxury good gitu ya, terus perhiasan gitu atau tas-tas mahal, ya udah nggak apa-apa. Itu toh nanti kita bisa mungkin regain kembali. Tapi kalau aset-aset yang nilainya naik kayak rumah, aku akan bilang coba kita pikirkan 2 kali cara lain ada nggak gitu. Lalu yang kedua akan lihat seberapa genting dia harus cepat selesai. Ada beberapa orang yang mas saya pengen cepat selesai gitu karena saya harus apply di pekerjaan baru dan akan dilihat nih laporan kredit saya gitu kan. Oh ya udah kita cari cara gimana cara biar cepat. Oh punya aset nggak? Gitu, punya tabungan nggak untuk nutupin gitu. Tapi kalau secara waktu dia tidak ada kepentingan, ya udah tabung aja dulu dananya gitu. Pelan-pelan nabung, nanti kita negosiasi ya ke pihak pemberi pinjaman saat dananya sudah menyentuh angka tertentu. Setelah ngelihat gimana pinjol bikin banyak orang terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya kenapa sih ini bisa kejadian terus? Apa karena orang-orang memang kurang uang? Atau guys, ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini nggak pernah kita bahas? Nah di episode berikutnya, gue ngobrol sama Prita Gozi, seorang financial planner yang udah lama ngeliat langsung gimana orang berjuang menghadapi masalah keuangan. Dan satu hal yang menarik, Prita bilang kemiskinan itu nggak selalu soal nasib, nggak selalu soal siapa yang lahir dari keluarga berada dan siapa yang enggak. Kadang masalahnya ada di kebiasaan, di keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, di cara kita memperlakukan uang, di pola hidup yang tanpa sadar bikin kita susah maju. Nah di titik ini, realita banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji jadi makin kelihatan. Bukan soal harus langsung kaya, bukan soal harus punya miliaran, tapi sesimpel jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Karena kalau pemasukan habis, bahkan sebelum bulan berganti, mau gaji naik berapa kali pun rasanya bakal tetap berat.
Makanya sebelum ngomongin investasi, sebelum ngomongin cuan, sebelum ngomongin financial freedom, ada hal-hal dasar yang harus diberesin dulu. Pinjolnya diputus, pay letternya dikontrol, utang konsumtifnya diselesaikan pelan-pelan. Karena di fase ini teman-teman, fokusnya bukan kelihatan kaya. Fokusnya adalah bikin hidup lebih sehat secara finansial. Dan di episode ini, Prita juga ngebagiin salah satu rumus keuangan paling sederhana yang bisa langsung dipraktekin. Rumus 50-30-20. Gimana cara kerjanya? Yuk kita simak. Lo pernah bilang dalam sosial media lo bahwa kemiskinan itu bukan takdir tapi bisa dilawan. Masalahnya banyak orang yang akhirnya tetap stuck di dalam kemiskinan itu. Apa yang bikin mereka stuck sebenarnya sih? Pertama mostly adalah mindset. Karena mindset itu akhirnya membuat kita tuh perilakunya menjadi seperti apa. Oke. Nah, mindsetnya ini sebenarnya adalah salah satunya mindset berkata cukup. Nah, cukup ini kan kita sering bilang ya, maksudnya kayak yang penting cukup. Nah, cukup ini tuh bisa dua hal nih Rory nih. Kenapa? Karena ada cukup yang artinya adalah kamu sudah usaha dan kamu menerima apapun yang kamu miliki hari ini itu berarti yang terbaik buat kamu. Tapi kamu tidak berhenti berusaha. Artinya kamu berjuang terus nih. Bener gak sih? Tapi hasilnya gimana? Ya itulah enough-nya kita. Dan you need to be happy and grateful. Tapi ada juga sebagian orang yang menginterpretasikan cukup sebagai ya udahlah, emang dapatnya segini, kumaha engke wae, ibaratnya gitu. Nah yang ini nih yang akan stuck dan gak kemana-mana. Karena dia akan bilang ya udahlah nikmatin aja, cukupnya begini. Tapi ngomong cukup sebelum ngelakuin apa-apa. Dan gak berusaha. Dan tidak berusaha juga. Nah ini yang memang pola pikir di mana satu kata cukup itu bisa punya dua efek yang berbeda. Betul. Tinggal kita mau pilih yang mana, growth mindset atau fixed mindset. Nah kalau yang walaupun penghasilannya mepet tapi dia punya growth mindset, kans dia untuk dia naik level atau keluar dari kemiskinan gede banget. Gede, dan ini sebenarnya kalau aku sih nggak pegang data ya, tetapi paling tidak yang kita bisa pegang tuh di Zep Finance kita kan sudah lebih dari 15 tahun ya. Itu testimoni dari pengikut-pengikut kita baik di Instagram ataupun juga di YouTube Zep Finance TV, atau banyak yang cerita dulu suka nonton Your Money gitu lah acara kita dulu di kan Metro TV. gitu. Exactly, dia bilang dulu nonton Mbak Prita zaman aku kuliah katanya gitu. Of course pada saat dia kuliah apapun yang aku ngomongin itu nggak akan bisa dilakuin dong karena kan dia masih kuliah gitu. Tapi dia punya growth mindset, artinya apa? Dia serap tuh semua ilmunya, ya nggak sih? Sehingga pada akhirnya dia siap memiliki income, dia tahu apa yang harus dia lakuin. Itu sebenarnya growth mindset tuh di situ. Dan banyak banget yang udah kasih testimoni bilang dulu waktu masih UMR sangat nggak kebayang emang bisa ya aku nabung dan sebagainya. Ternyata pelan-pelan bisa. Terus ada juga yang misalnya cerita dulu nggak kebayang punya rumah sendiri dengan bantuan cicilan akhirnya lunas. Terus banyak yang pamer-pamer, Mbak ini udah 8 tahun akhirnya aku lunas, padahal aslinya KPR-nya tadi belasan tahun gitu loh. Karena mereka mau belajar. Dan mereka mau praktek. Jadi teman-teman yang mungkin terlahir miskin, terlahir nggak kaya, pas-pasan. Gue juga terlahir pas-pasan. Tapi punya growth mindset, jangan berkecil hati karena banyak kok perintis yang sukses. Nggak cuman pewaris ya, tapi perintis yang sukses juga banyak banget. Oke, sekarang gue akan bahas soal UMR, Mbak. Kalau misalnya orang punya penghasilan UMR di Jakarta sekarang tuh 5,3 juta kalau nggak salah. Dia punya utang, dia nggak punya tabungan. Dia harus mulai dari mana untuk memperbaiki kondisi finansialnya? Oke, jadi untuk teman-teman yang masih penghasilannya di level UMR, aku tuh selalu bilang bahwa checklist kesehatan keuangan dia tuh memang berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin penghasilannya sudah di atas UMR. Untuk teman-teman yang masih UMR, checklist keuangan yang sehat itu pertama dia harus penghasilan sama dengan pengeluaran. Artinya tidak minus. Gak positif gak apa-apa, tapi gak boleh minus. Penghasilan minimal sama dengan pengeluaran. Gimana caranya? 1, gak boleh punya pinjaman online. 2, gak boleh punya pay later.
Itu syarat penting. Agak susah di zaman sekarang ya, belanja Shopee, belanja Tokopedia, itu nggak boleh dulu. Nggak boleh, karena pada saat kita sudah melakukan itu, berarti kemungkinan besar kita tuh sudah hidup di atas batas kemampuan finansial kita. I see. Karena kalau kita mampu, kita akan bisa bayar. Sesederhana itu. Lalu berikutnya adalah membuat diri kita yang mungkin tadinya punya cicilan tadi itu, gimana kita fokus untuk membayar cicilan tersebut dan lunas lebih cepat. Bisa jadi caranya adalah menjual barang atau mungkin juga menambah kapasitas kita supaya income-nya juga bisa bertambah dengan caranya masing-masing. Karena kan tiap orang dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda ya nggak sih gitu. Dan dia harus paham nih kekuatan dia di mana yang membuat dia bisa menambah income tersebut. Jadi lunasi dulu utang. Kalau Yes. misalnya dia punya tabungan tapi terus dia punya utang dan Harusnya utang. tabungannya dibayarin utang. Oh gitu. Membayar utang. Jadi tabungan nggak apa-apa diambil dulu untuk bayar utang. Bayar utang. Why Mbak? Karena utang ini ada bunganya. Dengan adanya bunga, artinya kita membayar sesuatu lebih mahal dari harga seharusnya. Jadi misal ke orang membeli motor, harga motornya sebenarnya 5 juta rupiah. Dengan bantuan si kredit motor itu, dia tuh dengan kata lain membeli motor mungkin seharga 8 juta. Padahal nilai motornya cuma 5 juta. Gitu. Oke. Itu kenapa kalau untuk teman-teman yang UMR memang urutannya adalah 1, nggak boleh minus dulu, 2, nggak boleh masih kebanyakan punya utang, jadi memang pelan-pelan mesti dilunasin. Jadi tuh ke akhirnya dia bisa bebas dari pinjol pay later. Kita ngomong pinjol pay later ya, bukan KPR. Itu udah luar biasa banget. Karena beda, kalau KPR itu ujungnya ada asetnya. Betul. Tapi kalau pinjol pay later kita nggak Konsumtif. tahu gitu kan. Nah yang terakhir adalah baru dia harus mampu menambah kapasitasnya dia. Dengan dia menambah kapasitas, harapannya income-nya juga nambah. Udah itu dulu aja. Caranya menambah kapasitas menurut lo pakai additional work atau skill atau gimana tuh? Again, itu tergantung orang. Karena kalau misalnya ada orang yang memang dia kuatnya di fisik nih, oh berarti kerja fisiknya dia bisa lebih banyak. Mungkin dia ambil lembur atau dia mengambil gig ekonomi, jobs dan sebagainya. Kalau misalnya kemampuannya dia adanya misalnya di creative mindset, ya berarti mungkin dia bisa menuangkan itu menjadi tulisan yang kemudian dijual atau gambar, apapun lah. Jadi Freelance, you ya. need to understand kekuatan kita adanya di mana. Dia tiap orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi ketika kita masih di level penghasilan UMR, belilah sesuai batas kemampuan dan jangan berhutang untuk barang konsumtif. Itu penting banget. Itu Oke. selalu pesan aku ke semua orang. Emang mungkin nggak gampang untuk yang udah kebiasaan, tetapi aku percaya manusia tuh pinter. Iya. Kita tuh pinter loh. Kita tuh dikasih otak loh. Kita tuh dikasih akal pikiran loh sama Tuhan. Nggak cuma nafsu aja ya. Iya, kita diberikan nafsu itu kalau bisa kita arahin untuk apa? Motivasi. Betul. Gitu. Oke. Berapa sih kalau di Jakarta lajang angka ideal untuk bisa hidup nyaman? Oke, jadi terakhir nih BPS tuh mengeluarkan data ya, hidup di Jakarta untuk 4 orang tuh sekitar 16 komaan, jadi anggap aja 17. Tapi 4 itu tahun, orang. tapi itu tahun 2022. Oke. Jadi kalau kita anggap aja misal inflasi 10% tiap tahun, kemudian kita sekarang syuting di tahun 2025, itu menurut aku sih sekarang angkanya sekitar di 20-an juta nih, gitu loh untuk 4 orang. 4 orang ini berarti satu keluarga, ya, pasangan suami istri, terus anak-anaknya 2. Nah kalau sekarang kita patok itu menjadi per orang, ya mungkin per kapitanya sekitar tadi 5 komaan, makanya UMR-nya segituan. Oh. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu hidup yang comfortable atau enggak? Itu kan beda-beda tiap orang. Betul. Betul enggak? Nah, pada saat kita pengen comfortable lebih, misalnya di Jakarta, ya mungkin angkanya jadi naik nih menjadi 6 atau 7 jutaan per orang. Tapi itu satu orang. Satu gitu. orang ya. Jadi ketika gaji kita UMR, ya kalau bisa jangan dulu berkeluarga. Ya, gimana ya? Nanti kalau dibilang gitu dibilang nggak percaya sama rezeki Tuhan lagi. Karena anak bukan investasi ya kan? Nah, itu dia. Oke. Nah sekarang untuk orang yang gajinya di bawah 10 juta, 8 juta, 9 juta, tetap bisa kaya Mbak? Oke, sekarang ya kita pakai definisi accounting dulu nih. Apa sih arti kekayaan bersih secara financial planning? Artinya adalah total aset dia jumlahnya kalau dikurangin dengan jumlah saldo pinjaman itu lebih besar jumlah asetnya. Itu kaya. Itu kaya.
artinya dia punya kekayaan bersih. Nah sekarang kalau target kita adanya di situ, artinya kan kita memang harus bisa memperbesar aset dan memperkecil saldo pinjaman. Meskipun kadang kita paham untuk membeli beberapa aset itu kita perlu dibantu dengan pinjaman. Nah dengan demikian orang yang memang penghasilannya masih di bawah 10 juta rupiah, dia memang wajib tuh bikin yang namanya budgeting. Kenapa? Karena dengan budgeting ini dia akan bisa mengukur satu sebenarnya kemampuan dia untuk hidup tiap bulan itu berapa. Lalu kedua kalau dia punya keinginan batasnya sampai di mana. Dan yang ketiga dia akan tahu bahwa kalau dia tidak menyisihkan sekian dari penghasilannya itu dia rugi banget karena the clock is ticking, penghasilannya datang terus bisa lewat gitu aja. Nah aku tuh biasanya tuh pakai format yang kita sebutnya tuh metode simple. Jadi kita bagi aja 3, living, saving, playing. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Jadi sebenarnya kalau di total untuk pengeluaran tuh bisa sampai 70%. Tinggal masalahnya mana yang living, jadi yang itu yang kayak wajib-wajib gitu, sama mana yang memang membuat kenyamanan kita bertambah. Jadi tunggu, kalau orang gajinya misalnya 10 juta, living 50%, living itu berarti bayar kos, makan, beli baju, beli baju yang esensial ya, bukan karena lapar mata ya. Betul. Transport tuh 50% 5 juta. Yes. 3 jutanya nabung. 3 jutanya kalau bisa dialokasikan untuk nabung dan investasi. Di awal ketika terima gajian atau disisain? Nah ini pertanyaan berikutnya. Jadi itu kan idealnya. Maka pertanyaannya adalah kamu udah bisa melakukan itu atau belum? Kenapa biasanya orang tidak bisa melakukan itu? Itu ada 2 alasannya. Satu, cicilan dia besar. Karena kalau cicilan dia besar biasanya itu udah makan kayak 30% dari penghasilannya dia kan. Betul. Jadi kalau misalnya diambil 50% buat hidup, 30% cicilan kan sisa 20. Iya. Jadi kan susah banget dong buat dia saving 30 aja gak bakal nyampe, kira-kira gitu kan. Betul. Lalu yang kedua alasannya sebenarnya bukan di cicilan, tetapi di tanggungan yang banyak tadi itu. Sandwich generation. Exactly, makanya livingnya gak bisa di 50. Kalau tadi kita ngomongin gimana caranya bertahan, gimana caranya ngatur uang ketika gaji masih pas-pasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi pelan-pelan hidupnya naik kelas? Asetnya nambah terus, tabungannya tumbuh, pilihan hidupnya juga makin banyak. Nah sementara di sisi lain guys, ada juga orang yang gajinya gede, tiap tahun naik, tapi nggak tahu kenapa uangnya selalu habis. Selalu ada kebutuhan baru, selalu ada pengeluaran baru. Dan gak pernah benar-benar ngerasa cukup. Nah ternyata bedanya bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk ke rekening, tapi soal cara mereka melihat uang itu sendiri. Nah cara mereka mengambil keputusan dan cara mereka memainkan permainan yang namanya kehidupan finansial. Nah di episode berikutnya, Melvin Mumpuni ngejelasin satu hal yang menurut gue menarik banget. Banyak orang terlalu sibuk mencari cara untuk cepat kaya, cari shortcut, cari jalan pintas, cari investasi yang katanya bisa bikin hidup berubah dalam semalam. Padahal orang-orang yang benar-benar berhasil justru berpikir berbeda. Mereka nggak fokus ke cepat, mereka fokus ke bertumbuh. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun konsisten. Karena mereka paham kekayaan itu bukan sulap. Bukan hasil satu keputusan besar, tapi hasil dari banyak keputusan-keputusan kecil yang dilakuin berulang-ulang. Belajar hal baru, nambah skill, bangun relasi, jaga reputasi, membangun personal branding. Karena seringkali guys, aset paling berharga yang kita punya bukan uang yang ada di rekening, tapi nilai yang kita bawa sebagai manusia. Dan ketika nilai itu terus bertumbuh, penghasilan biasanya akan ikut mengejar. Apa sih mindset utama soal keuangan di dalam kepala orang-orang kaya, Ko Melvin? Wow, ini pertanyaan yang pertama langsung berat ya. Langsung berat dong, langsung menusuk. Iya, jadi ini karena my background adalah seorang perencana keuangan, ketemu sama beberapa klien yang memang juga termasuk orang kaya. Jadi seringkali saya juga bertanya sama mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka berpikir dan lain sebagainya. Nah, ternyata banyak hal yang berbeda. Nah, misal contoh dari penghasilan dulu deh. Orang kaya itu kebanyakan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Dan dia nggak tergantung dari satu sumber penghasilan dari kerja, biasanya punya lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, sedangkan kelas menengah sama yang miskin itu biasanya bergantung dari satu sumber penghasilan aja. Gaji. Contohnya gaji, ya kalau orang kaya tuh
bisa punya, ini contoh ya, dia punya waktu itu ada punya toko, biasanya punya toko, terus kalau udah punya deposito, Oke. punya obligasi pemerintah, mungkin Ori atau betul, ya, ori ya, kayak gitu, syariah. tahu. Terus kemudian juga punya properti yang disewain. Kos-kosan, apartemen. Contohnya apartemen sewain atau rumah dikontrakin atau ruko dikontrakin, itu udah hitung aja berapa jumlahnya, udah banyak. Ya, ya. Nah, Belum lagi saham misalnya, dapat ya dividen. salah satunya dividen itu kalau yang lebih canggih ya. Tapi intinya mereka punya lebih dari satu sumber penghasilan. Apakah mereka juga berangkat dari orang miskin? Ada yang tapi ada juga yang itu keturunan. Jadi ada yang mulai dari start from zero, tapi ada juga yang memang benar-benar sudah diwariskan aja. Oke, kalau misalnya dari yang start from zero, kita fokus ke sana ya, Pak Alvin. Apa mindset mereka sehingga mereka bisa jadi orang kaya? Nah, dari semua orang yang mulai dari nol, ketika mereka mau kaya, mereka selalu mengatakan ada satu kata yang sering diulang, Apa itu? momentum. Waktunya pas. Mereka pakai kata waktunya pas. Waktu itu ya Vin ya, pas waktunya kayak gini, gue melakukan ini. Banyak orang di Indonesia itu nggak siap kalau kehilangan pemasukan. Oke. Nah, mereka ngerti pemasukan itu tidak akan ada yang namanya itu begitu dapat kerjaan atau punya usaha apa, itu akan selamanya jalan. Contoh, mungkin zaman dulu ada yang punya usaha kenceng banget di Batu Akik, kenceng banget at a time. Tapi ada juga yang punya bisnis boba, minuman boba, kenceng banget gitu. Nah, tapi kan itu nggak selamanya akan ada kan. Betul. Nah, mereka itu makanya mendiversifikasi. Mendiversifikasi artinya dia punya banyak pemasukan gitu. Ya, ada yang dia dari kerja, kemudian dia juga termasuk kayak modelnya hire kita suruh bantu untuk ngurus kasih advice investasinya, terus kemudian dia punya properti yang disewain, anything. Jadi dia punya banyak sumber penghasilan. Itu salah satunya yang membuat mereka itu kayak mereka menyadari sepenuhnya income itu nggak bisa stabil, nggak ada guaranteed 100% ini bisnis akan jalan sampai 2 abad ke depan, 1 abad ke depan gitu. Mereka kayak sadar itu bisa terjadi, nggak bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi dengan punya banyak sumber penghasilan itu bisa sustain. Artinya mereka tidak akan puas hanya dengan satu dan akan berpikir strategis, oke setelah ini gue akan bikin ini, gue akan bikin ini, gue akan bikin ini. Yang penting semua ini akan membuat gue merasa nyaman dan aman. Iya, mereka suka kata aman dan nyaman. Dua Mereka kata itu. suka kata aman dan nyaman. Tapi who doesn't? Gitu. Katanya enggak sih sebenarnya. Oke. Ketika mereka menerima uang kok. Jadi misalnya ya udah mereka ini berarti orang kaya ada yang mereka dari gaji misalnya ya kan. BOD itu kan juga kayak kaya ya kan. Komisioner gitu. Makanya orang pada sekarang berburu komisioner. Komisioner gitu. Ada yang mereka dari usaha. Ketika mereka menerima uang, misalnya kaya dari gaji. Mereka yang punya mindset orang kaya, apa yang akan mereka lakukan dengan gaji itu? Ini menarik. Ini bisa buat diskusi. Kalau misal ini ya, orang ini mindset dulu ya, belum tentu aslinya kaya, tapi ini mindset. Misal ada si A, si B, si C. Misal aja kasih nama aja deh. Andre, Beta, sama Charlie gitu. Misal. Si Andre dan Beta itu katakanlah karyawan. Yes. Si Andre itu karyawan yang begitu punya penghasilan, katakanlah single penghasilan 20 juta. Masih usia 20-an. Terus dia tipikal orang yang sukanya beli handphone, beli mobil kredit, beli apartemen kredit, tas kredit, semua dikredit gitu. Tapi beli. Nah, yang si B itu tipikalnya punya gaji yang sama, kurang lebih 20 juta, single juga, disimpan, ditabung. Masuk rekening tabungan, deposito tabungan. Si C, sama juga nih Charlie. Tapi dia bukan karyawan, dia punya bisnis ayam geprek. Bos ayam geprek. Nah, dia punya uang 20 juta juga penghasilannya. Sama-sama 20 juta. 20. Yang dua karyawan, tapi habitnya berbeda, si C punya 20 juta. Nah, bayangin nggak? Kalau dari sama-sama 3 orang ini, dalam waktu 5 tahun ke depan, siapa yang paling kaya? Kepikiran nggak? Kalau misalnya kita kan nggak tahu bisnis ya, bisnis bisa naik turun. Aku akan bilang B dulu deh. Kalau yang udah pasti B. Tapi kalau misalnya dia pinter muterin duit, otomatis C. C ya. Jadi kalau orang yang
pengusaha yang ada di mindsetnya ketika dia punya uang nganggur 20 juta, dia beliin apa? Buka bisnis lagi. Buka bisnis lagi. Atau kalau nggak beli stok gitu. Ya, misal dia punya ayam geprek satu, bisa jadi ayam gepreknya bisa punya cabang berikutnya gitu, diputar pasti. Cara berpikirnya gitu. Kalau yang pertama, yang karyawan itu beli, misal nih punya uang beli handphone kredit 5 tahun, kredit handphonenya udah lunas. Mobil hampir lunas, tapi punya mobil. Apartemen atau rumah, ya mungkin masih jauh kan. Biasanya kan bisa pinjaman 20 tahun, tapi dia udah punya apartemen. Nah, sedangkan yang B, yang nabung doang, uangnya dia banyak tabungan, tapi dia belum bisa beli rumah, belum punya apartemen, belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya apa-apa. C, of course. Ya, jadi Yang paling kaya C. yang kayak C, yang paling nggak ada duit yang B. Oh. Dia punya cash flow, dia punya liquid, tapi nggak punya aset. Oh, sementara A, ya at least dia punya apartemen yang nilainya juga bertumbuh. Iya. Walaupun mobil juga nilainya turun. Iya. Ya. I see. Ya. Jadi ternyata ketika uang itu nggak bekerja, uang itu cuma disimpan aja, nggak kemana-mana, dan itu yang dilakukan oleh kelas menengah sama kelas bawah, itu nilainya akan turun dan bukan makin kaya, makin miskin. Saya pengen cepat kaya, tetapi ternyata is a very hard. Kalau memang beneran pengen cepat kaya dengan cara yang benar gitu ya, is a very hard. Kerja itu bisa, let's say kerja itu bisa, ya kalau orang kerja mungkin 9 to 5 ya. Ini bisa mungkin 9 to 9 lagi gitu. Yeah, betul, Kerja very hard semua gitu, dan itu very stressful. Betul. Nah, akhirnya aku menemukan kok ada ya satu fenomena rada aneh gitu. Semakin kita kejar, semakin jauh. Iya bener. Tapi semakin kita loose, santai aja. Dateng. Iya. The law of attraction gak sih? Iya, itu pada saat itu aku juga mempelajari kayak kok ada ya? Kok dirasakan bisa begitu ya, ketika misal kita kejar terus gitu, kita makin stres, uang makin jauh. Tapi begitu kita kita bersyukur, kita bisa ngerti yang namanya berbagi. Maksudnya berbagi itu bukan berarti setiap orang kita bagi ya, tapi kita tahu lah waktunya kita donasi. Mungkin berzakat gitu atau bantu gitu ya. Terus kalau kita spendingnya wise saja, nggak terlalu hedon, nggak terlalu pelit, santai aja. Semua dijalanin kok, rezeki kayak jalan terus gitu ya. Nggak begitu, misal pun ada masalah pun nanti diganti diganti sama Tuhan yang baru lagi. Terus kok bisa jalan kayak gitu ya? Akhirnya gue berpikir, ini ada jalur orang yang pengen ini ya, pengen cepat kaya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika masuk ke fase yang kayak kita bukan santai malas-malasan ya, tapi kita maksudnya kita tenang perlu, aja. Tenang aja. Itu kok semua lebih mudah. Dan akhirnya aku berpikir, apa yang membuat kita itu bisa punya penghasilan, bisa terus bertumbuh gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketumpuk. Kebiasaannya apa? 1, knowledge. Upgrade our knowledge. Upgrade our knowledge itu artinya apa? Yang tadinya kita nggak tahu, karena kita belajar, kita jadi tahu. Vin, tapi ada ChatGPT. Oke. Bedanya orang yang punya knowledge dan yang mengandalkan ChatGPT. Ketika lagi ngobrol nih, satu punya knowledge, satu pakai ngandelin ChatGPT. Yang punya knowledge begitu ngerti, ngobrol, ngerti peluang. Oh, itu ada peluang di depan mata karena kita udah tahu gitu. Yang satu nggak nyadar karena dia biasa mengandalkan ChatGPT, dan ChatGPT belum bisa ngasih tahu itu peluang gitu. Itu belum tentu bisa ngasih tahu sekarang. Betul. Itu knowledge. Jadi contohnya kalau waktu pada saat itu ada teman juga yang bilang pada saat COVID, ada yang tiba-tiba gue punya kenalan yang punya masker gitu. Ternyata dia tahu dia harus butuh masker gitu. Udah cepet-cepet ya, kontak yang punya masker gitu. Barangnya bisa. Itu contoh knowledge. Kedua, skill. Skill itu bukan masalah tahu atau nggak tahu, tapi ini bisa atau nggak bisa. Contoh, orang yang jago berkomunikasi, jago bertanya, jago mendengar, itu skill itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Meyakinkan ke customer, meyakinkan ini atau itu salah satu skill. Nah, orang yang punya skill biasanya penghasilannya juga jalan terus. Apalagi kalau skillnya di upgrade terus. Betul. Itu tadi knowledge, skill. Yang ketiga, ini yang diajarkan oleh agama Islam. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Ya, network. Kalau misal kita nggak pernah punya kenalan, terus kita tidak pernah menjaga kenalan kita, itu
aduh itu akan sulit gitu. Ya, ya. Dan tahu nggak, ternyata ada rahasia etiket bisnis yang orang banyak nggak tahu, tapi ini dilakukan oleh orang-orang kaya. Apa itu? Contoh, gini, misal, katakanlah Mas Rory kenalin aku sama sebuah brand Ya. A gitu. Nah, udah anggap aja si brand A itu ngomong, Vin, kita pakai lu deh buat ini. Oke. Udah aku bilang sama kontak lagi sama Mas Rory. Mas, thank you ya. Kamu kemarin rekomendasiin aku ke brand A. Nih ada rezeki, yuk kita makan-makan, kita ngobrol. Udah ada bagi-bagi gitu. Ya. You happy, I happy, nanti akan jalan terus. Hubungannya. Ya, tapi banyakan orang begitu direkomendasiin, begitu Hilang. dapat pengalaman ya. Oh wow, ya benar banget sih, benar banget. Bahkan dengan menjaga hubungan itu akan jadi kamu akan jadi top of mindku loh. Iya. Kalau aku butuh perencana keuangan, aku akan hubungin kamu, hubungin B, hubungin Iya. C. Ya, dan ketika ke rekomendasi ternyata orang ini nggak lupa, itu akan jadi sesuatu yang nempel kan, kayak Betul. gua aman deh kalau rekomendasiin lu tahu diri gitu. Lo tahu diri. Ya. Penting banget. Itu jadi dari knowledge, skill, kemudian network, kemudian yang berikutnya adalah punya personal branding. Gimana orang bisa tahu kalau misal kita punya knowledge, kita punya skill, tapi kita nggak pernah menunjukkan. Ya. Menunjukkan tuh bukan berarti kita bikin content creator ya. Nggak harus selalu begitu. Betul. Ya. Sekarang itu bisa ditunjukkan misal kalau saya seorang profesional kerja kantoran, katakanlah saya seorang brand apa istilahnya ya, brand manager gitu. Saya cerita tentang branding itu menurut saya seperti apa bisa dilihat LinkedIn. Betul. Bikin sesuatu, nggak harus jadi influencer tentang branding, nggak perlu. Tapi ya udah ngedukasi masyarakat soal apa yang kita tahu gitu kan. Atau saya mungkin menanggapi beberapa fenomena branding sekarang gitu. Itu menunjukkan gitu. Yes. Ya kan. Jadi pun kalau misalnya kita saat ini belum dikatakan kaya, asal kita punya 4 hal ini dan mindset kita adalah mindset orang kaya, yang namanya kaya itu tinggal nunggu waktu. Betul. Pasti nanti di Betul. masa depan. Kalau kita punya bekal-bekal ini. Ya. Expensesnya kita, uangnya kita yang kita punya, uang untuk ningkatin 4 itu. Oke. Itu jalur cepat kaya. Ya. Jalur pasti kaya. Tadi Melvin Mumpuni bilang, orang yang berhasil secara finansial bukan cuma fokus cari uang lebih banyak. Mereka fokus membangun diri. Nambah knowledge, nambah skill, bangun relasi. Serta ngelakuin hal-hal kecil yang konsisten dalam jangka panjang. Tapi ada satu masalah guys, banyak anak muda ngerasa mereka masih punya banyak waktu. Pensiun, masih lama, ngapain mikirin sekarang, umur 55 atau 60 aja kan masih jauh dari sekarang. Tapi justru menurut Likwina Hananto, disitulah jebakan terbesarnya. Karena waktu masih muda, kita ngerasa dana pensiun bukan prioritas. Masih banyak hal lain yang dianggap lebih penting, kayak ganti gadget, liburan, upgrade gaya hidup, flexing, atau sekedar menikmati hasil kerja keras kita. Sampai suatu hari, umur terus bertambah, tanggung jawab bertambah, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Kenapa gue nggak mulai dari dulu ya? Karena dalam urusan investasi dan dana pensiun, yang paling mahal bukan resiko, tapi waktu yang terbuang. Dan ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Dari pengalaman Likwina yang udah lebih dari 20 tahun, bantu masyarakat Indonesia buat mengelola keuangan mereka. Hanya segelintir orang yang benar-benar punya dana pensiun yang cukup untuk hidup nyaman. Bahkan ada penelitian yang bilang 95% orang Indonesia nggak akan pensiun dengan nyaman dan tenang. Artinya apa? Kalau kita berharap suatu hari nanti bisa berhenti bekerja dengan tenang, kemungkinan besar kita harus menyiapkannya sendiri. Karena buat sebagian besar dari kita, nggak ada yang datang menyelamatkan masa depan finansial kita selain diri kita sendiri. Ini nyambung ke situ juga, ini salah satu financial planner yang sering juga regular guest di Room for Improvement, Mas Yodi. Dia bilang bahwa ketika aku ngajar Mas, soal dana pensiun ke orang tua, para orang tua ini akan selalu bilang, Mas udah telat, kenapa sih hal-hal kayak begini nggak diajarin ketika kita masih muda? Begitu dia ngajar di audiens yang masih muda-muda, ya elah Mas ngajar pensiun, kita masih 20-an, masih 30-an, masih lama kali Mas. Apa sih pentingnya? Jadi orang nggak menganggap itu prioritas, tapi begitu sadarnya tua udah terlambat, begitu muda, padahal seharusnya kita mulai menyisihkan untuk dana pensiun, orang menganggap ini bukan hal yang
penting gitu. Prioritasnya tuh selalu rendah dana pensiun Exactly. itu untuk yang umur 20-30, Kenapa tuh, bahkan Mbak? 40. Karena memang life happens. Kalau lu umurnya 20, gini, aku kemarin habis ngobrol sama teman-teman yang gini. Dulu waktu baru nikah, dana pensiun tuh nggak pernah dipikirin. Ya iyalah, dana pendidikan aja enggak, kan waktu baru nikah yang dipikirin mau tinggal di mana. Itu prioritas lebih tinggi dong. Begitu udah hamil punya anak, dana pendidikan, dan yang punya anak pasti tahu betapa horornya nyiapin dana pendidikan. Jadi dana pensiun itu bukan sesuatu yang nanti aja lah, nanti bukan sesuatu yang ayo nih harus disiapin, kan nanti aja lah gitu. Jadi banyak banget ketika diundang ke korporasi ngajar dana pensiun itu untuk yang mau pensiun 2 minggu lagi. Dan terlambat itu. Aku nggak mau bilang aku selalu bilang tidak pernah ada kata terlambat, tapi memang waktu itu kan sahabat terbaik kita untuk berinvestasi ya. Betul. Jadi si modalnya tuh udah nggak kekejar. Masih bisa nyiapin pensiun tapi tidak seleluasa kalau usianya masih umur 20-30. Padahal seharusnya idealnya kita mempersiapkan pensiun sejak usia berapa Mbak Wina? Mungkin dari mulai kerja udah harus punya uang yang bisa tersimpan supaya bisa jadi modal. Nggak harus menyebut itu dana pensiun, mungkin terlalu menakutkan dan nggak termotivasi untuk Betul, nyimpennya betul. ya. Tapi jadi gini, konsep pensiun itu adalah kita tetap bisa berpenghasilan waktu, jadi bisa support hidup kita waktu nanti sudah tidak produktif lagi. Ya. Kenyataannya, dan benar yang tadi Rory bilang, aku udah ketemu sama berbagai perusahaan dan institusi di seluruh Indonesia, ngajar tuh benar-benar dari Aceh sampai Papua nih. Ya, ya. Cuman ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun sampai 60% penghasilan terakhir. Wow, hanya 2. Hanya 2. Dari semua yang aku udah ketemu. Mungkin ada yang aku belum ketemu ya. Tapi dari 23 tahun pengalaman aku ngajar keliling Indonesia, cuma ada 2 perusahaan dan institusi yang bisa menyediakan dana pensiun dengan uang 60%. pensiun 60% dari penghasilan terakhir. Jadi kebayang gak kalau Boleh, penghasilannya tunggu. tadinya 10 juta, dapatnya 6 juta. Boleh sebutin nggak 2 perusahaan Nggak, itu? jangan. Karena berarti mereka contoh bagus. Ya, yang satu industrinya tambang, yang satu financial institution. I see. Yang lain rata-rata tuh ngasih bisa 20% aja dari penghasilan terakhir. Aduh, kalau 10 juta tinggal 2 juta mah. Kurang banget. Lumayan? Enggak, itu namanya kurang. Itu kurang namanya Mbak, Itu benar. namanya kurang. Karena orang penghasilan tadinya 10 juta dapat 2 juta tuh paling-paling cuma bisa bayar listrik. Oke. Makan aja kurang. Oke, itu Artinya kan ya, bare target minimum untuk aja bisa pensiun kurang. itu adalah penghasilan terakhir kita bisa terus ada dengan nilai yang sama, paling tidak kalau inflasinya dianggap 0, supaya kita bisa tetap mempertahankan cara hidup dan gaya hidup yang sama. Artinya kalau misalnya kita pengeluaran per bulan 20 juta, kita pun berharap ketika pensiun nanti Bisa pendapatan segitu. kita 20 juta. By the way, kalau misalnya ini audiensku kebanyakan usia late 20s Ya. sama 30s, mungkin early 40s juga banyak gitu. Telat nggak untuk memulai memikirkan, menabung, mempersiapkan di usia-usia segitu? 29, 30-an, 40-an? Let's be honest, aku nggak suka bilang terlambat, masalahnya mau apa enggak. Karena di umur 20-30 nyiapin dana pensiun itu nggak menarik, dana darurat aja nggak semangat. Umur 20-30 itu excitementnya kan, apakah kita mau beli rumah? Atau kalau nggak beli rumah kita mau nyewa di mana yang bagus, hidupnya maunya nyaman. Dan gue nggak mau jadi oma-oma yang mengkritik pilihan hidup orang umur 20-30. Kan suka ada ya, anak zaman sekarang nih boros, terserah kali duit dia gitu loh. Aku pengen ngomong kayak gitu loh. Kan kita suka ya, generasi lebih tua tuh mengkritik pilihan hidup si yang lebih muda. Kita punya generational experience yang berbeda. Sehingga cara pengambilan keputusan finansialnya pun nggak bisa sama. Hal-hal yang kita anggap logis ternyata untuk generasi lain yang tidak punya pengalaman yang sama itu nggak akan sama. Oke. Jadi kalau umur 20-30 menurut aku persiapan pensiunnya itu harus dilakukan dengan cara lu investasi sekecil mungkin nilai yang lu sanggup hilang. Maksudnya gimana tuh? Jadi harus ada sejumlah uang. Jadi konsepnya kan adalah kita akan duduk di atas gunungan uang Ya. yang bisa kita pakai untuk hidup sampai meninggal. Ya, Konsep ya. pensiunnya dulu nih ya. Ya. Contohnya cara perhitungan pensiun tuh ada beberapa. Salah satu cara perhitungan pensiun yang paling populer itu the 4% rule. Yes. Ya, nih kita hitung dulu. 4% rule tuh gini, kalau pengeluaran kita sebulan 10 juta, kali 12 berarti dalam setahun kita butuh 120 20 juta. juta. 120 juta untuk pensiun selama 25 tahun, itu berarti kita butuh duduk di atas gunungan uang sebesar 3M. Dari mana tuh Mbak? Dibagi berarti 120 juta Berarti dibagi 120 4%. kali 120 kali 25 tahun, 25 tahun. berarti 3 miliar. Nah, kalau punya 3 miliar ditarik 4% dalam 1 tahun akan keluar 120 juta. Berarti bisa hidup 10 juta sebulan.
Oke. gitu. Jadi setiap tahun ambil 4%, ambil 4%. 25 sampai ini habis. itu usia menjelang kita pensiun. Sampai dari sekarang sampai 25 tahun pensiun. itu adalah periode pensiunnya. Kalau dari umur 55 berarti sampai 85 ya. Oh gitu. Gitu. Ini hitungan kasar. Ya. Artinya elemennya bisa diubah semua. Pensiunnya nggak umur 55, maunya pensiun umur 65 bisa. Periodenya jangan 25, 15 tahun aja bisa. Ini hitungan matematikanya adalah kalau pengeluarannya 10 juta sebulan kali 12 berarti 120 juta. Ya. 120 juta setahun kalau mau hidupnya selama 25 tahun pensiun dari Ya, umur ya, 55 sampai ya. 25 tahun kemudian berarti kita butuh duduk di atas gunungan uang sebesar 3M. Nah 3M ini kalau kita ambil 4%, kira-kira hidup dengan 10 juta sebulan. Dengan catatan tiap tahun gak ada inflasi. Nah, kalau misalnya ada inflasi, ini gue juga tanya AI nih ya, my Kalau gue personal AI. assistant. Ya kan? Misalnya, kita pengen hidup nyaman, misalnya di Jakarta misalnya per bulan 20 juta misalnya. Berarti setahun kan 240 juta. Dana pensiunnya persis seperti yang kamu bilang tadi, tinggal dikali 2 berarti kan 6 miliar. 6 miliar. Tapi kalau inflasi dari umur kita 30 sampai 55 ini 25 tahunnya itu saat ini sampai pensiun Ya. kalau si AI ini. Inflasi misalnya 5%, berarti kebutuhan 20 juta per bulan. Nanti berubah. Nanti berubah jadi 67 juta per bulan. Artinya dana pensiun untuk Lebih gede bisa lagi. hidup 20 juta per bulan tuh butuh 15 sampai 20 M, Mbak Wina. Yang artinya nggak mungkin kan? Jadi kebanyakan hitungan dana pensiun itu angkanya akan bikin ciut dan ya udahlah nggak usah. Makanya malah aku jarang demotivasi. bahas dana pensiun pakai rumus yang benar karena ada rumus yang sebenarnya sampai bisa ngitung net investment rate-nya berapa. Artinya gini, kalau inflasinya 5% kita harus invest di 7%. Supaya investasinya selalu melebihi inflasi. Itu ada hitung-hitungannya. Aku jarang mau bahas itu di podcast yang sederhana supaya kita nggak harus keluarin rumus. Betul. Supaya orang nggak ciut. Karena kalau dihitung beneran, wah nggak pensiun ini mah. Karena terlalu besar. Karena terlalu besar. Jadi kalau pakai asumsi 4% tadi, angkanya nggak terlalu, ya tetap horor sih. 3 miliar, hitungan berarti kan harus duduk di atas gunungan uang sebesar 3 miliar yang bisa diambil 4% setahun. Tahunnya. Nah, si umur 20-30 ini ngejar 3 miliar kan udah keburu kelabakan dong. Harus investasi berapa nih setiap bulan? Kalau dihitung orang tetap akan, yaudahlah nggak usah aja. Nah, daripada orang membuat dirinya ciut dan yaudahlah nggak usah Nggak aja. usah aja. Aku malah, gimana kalau kita ajak dia untuk investasi anyway aja. Setor jumlah, misalnya kalau dihitung harus setor 5 juta sebulan untuk investasi buat dia bisa punya 3 miliar gitu ya. Bo kalau gaji dia 5 juta, setor 5 juta, Habis goodbye dong gitu kan. Maka yaudah deh, kamu mampunya berapa? Kalau mampunya 50 ribu, mampunya 100 ribu, mampunya 1 juta, setor anyway ke sebuah produk yang dia terus muter ngegulung. Nanti pada saat penghasilan kita bertambah, kita bisa tambahin. Top up ya. Sehingga nanti kalau mungkin di umur 20-30 prioritas dana pensiun tuh belum ya. Tapi karena udah rutin setor yang automated masuk ke dalam sebuah produk dan dia ngegulung terus, mungkin 10 tahun kemudian udah ada sejumlah nilai. Mungkin 15 tahun kemudian udah sejumlah nilai. Ini yang bisa jadi modal untuk dia, hey aku memulai dana pensiun gak dari nol. I see. Jadi Kita- lebih tapi udah semangat ada. ya. Jadi kayak mulainya tuh udah kayak naik 3 tangga gitu loh. Betul. Nah mungkin setelah nonton episode ini kamu belum langsung jadi kaya, tapi semoga kamu jadi lebih sadar. Karena guys, kebangkrutan finansial jarang terjadi dalam satu malam dan kekayaan juga hampir tidak pernah dibangun dalam satu malam. Keduanya adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan pada akhirnya, masalah keuangan jarang selesai hanya karena penghasilan naik. Tapi karena cara berpikir kita tentang uang ikut berubah. Karena financial freedom bukan soal punya segalanya, tapi soal hidup tanpa terus-menerus dikejar rasa cemas. Dan kabar baiknya, perjalanan itu bisa dimulai hari ini.